Kenapa kekacauan di parlemen Amerika membuat harga emas melonjak gila-gilaan? Benarkah utang 37 triliun dolar mengancam dominasi mata uang dunia? Apakah kita sedang menyaksikan detik-detik dolar AS kehilangan tahtanya? Berita terkini yang mengungkap kerapuhan fondasi keuangan global datang dari jantung kekuasaan Amerika Serikat di Washington, D.C. Sumbernya dari Antara News dan CNBC Indonesia yang melaporkan bahwa utang publik AS per Agustus 2025 melampaui 37 triliun dolar AS, disusul peristiwa shutdown pemerintah AS pada awal Oktober. Peristiwa ini bukan hanya mencetak sejarah baru dalam hal disfungsi politik, tetapi juga mengirimkan gelombang kejut yang membuat emas mencetak rekor tertinggi. Ini bukan sekadar konflik politik domestik yang bisa diabaikan, kawan. Ketika Kongres Amerika Serikat gagal mencapai kesepakatan anggaran dan memicu penutupan operasional pemerintahan, dan di saat yang sama utang negara sudah mencapai angka yang fantastis, dampaknya langsung terasa di setiap sudut pasar global. Faktanya, ketidakpastian politik dan fiskal ini memicu reaksi spontan di bursa komoditas. Harga emas melonjak gila-gilaan, mencetak rekor baru di level 3.875 dolar per ons karena investor berbondong-bondong mencari aset yang berada di luar kendali pemerintah dan dolar AS. Pertanyaannya begini, mengapa utang AS yang mencapai 37 triliun dolar ini sangat berbahaya? Apakah ini akan menjadi katalis yang mempercepat kehancuran dolar? Dan yang paling penting, apa pelajaran etis yang bisa kita ambil dari krisis fiskal ini agar kita tidak terjerumus pada kezoliman ekonomi serupa? Kita bedah tuntas, mulai dari sejarah petrodolar hingga implikasi keadilan sejati dalam bernegara. Untuk memahami krisis ini, kita harus kembali ke akar sejarah dominasi dolar AS. Sejak konferensi Bretton Woods di tahun 1944 dan diperkuat oleh sistem petrodolar yang disepakati pasca tahun 1970-an, dolar AS menikmati status istimewa yang tak tertandingi sebagai mata uang cadangan global atau reserve currency. Status ini yang dikenal sebagai exorbitant privilege memberikan hak istimewa kepada Amerika. Mereka bisa mencetak uang untuk membiayai pengeluaran mereka tanpa memicu inflasi domestik yang parah. Karena dolar diserap oleh seluruh dunia sebagai aset aman untuk perdagangan komoditas, terutama minyak. Hak istimewa ini memungkinkan Amerika membiayai belanja militer dan program sosialnya dengan hutang yang terus bertambah. Sebuah fenomena yang tidak bisa dilakukan negara lain. Namun, hak istimewa ini datang dengan tanggung jawab besar, dan utang yang menumpuk ini menunjukkan adanya kezoliman fiskal yang tak terhindarkan. Amerika Serikat selama bertahun-tahun hidup di luar kemampuannya, membiayai segala sesuatu dengan hutang kepada masa depan, yaitu kepada generasi mendatang dan kepada negara-negara yang secara pasif mendanai defisit AS dengan membeli surat utang atau treasury bonds. 37 triliun dolar adalah manifestasi nyata dari kegagalan politik untuk hidup sesuai dengan kemampuan negara, melanggar batas amanah keuangan yang seharusnya dijaga. Secara etis, kezaliman fiskal ini adalah praktik yang sangat merusak. Bayangkan saja, kamu berhutang terus-menerus dan berharap anak cucumu yang akan melunasi tagihannya. Atau lebih buruk lagi, kamu mencetak uang tanpa dasar nilai real, merampas daya beli mata uang di seluruh dunia secara perlahan. Ini adalah pelanggaran amanah ekonomi yang serius, yang pada akhirnya mengancam stabilitas global dan melonggarkan cengkraman dolar. Kenapa kekacauan di parlemen Amerika membuat harga emas melonjak gila-gilaan? Benarkah utang 37 triliun dolar mengancam dominasi mata uang dunia? Apakah kita sedang menyaksikan detik-detik dolar AS kehilangan tahtanya? Berita terkini yang mengungkap kerapuhan fondasi keuangan global datang dari jantung kekuasaan Amerika Serikat di Washington, D.C. Sumbernya dari Antara News dan CNBC Indonesia yang melaporkan bahwa utang publik AS per Agustus 2025 melampaui 37 triliun dolar AS, disusul peristiwa shutdown pemerintah AS pada awal Oktober. Peristiwa ini bukan hanya mencetak sejarah baru dalam hal disfungsi politik, tetapi juga mengirimkan gelombang kejut yang membuat emas mencetak rekor tertinggi. Ini bukan sekadar konflik politik domestik yang bisa diabaikan, kawan.
ketika Kongres Amerika Serikat gagal mencapai kesepakatan anggaran dan memicu penutupan operasional pemerintahan, dan di saat yang sama utang negara sudah mencapai angka yang fantastis, dampaknya langsung terasa di setiap sudut pasar global. Faktanya, ketidakpastian politik dan fiskal ini memicu reaksi spontan di bursa komoditas. Harga emas melonjak gila-gilaan, mencetak rekor baru di level $3.875 per ons karena investor berbondong-bondong mencari aset yang berada di luar kendali pemerintah dan dolar AS. Pertanyaannya begini, mengapa utang AS yang mencapai $37 triliun ini sangat berbahaya? Apakah ini akan menjadi katalis yang mempercepat kehancuran dolar? Dan yang paling penting, apa pelajaran etis yang bisa kita ambil dari krisis fiskal ini agar kita tidak terjerumus pada kezoliman ekonomi serupa? Kita bedah tuntas, mulai dari sejarah petrodolar hingga implikasi keadilan sejati dalam bernegara. Untuk memahami krisis ini, kita harus kembali ke akar sejarah dominasi dolar AS. Sejak konferensi Bretton Woods di tahun 1944 dan diperkuat oleh sistem petrodolar yang disepakati pasca tahun 1970-an, dolar AS menikmati status istimewa yang tak tertandingi sebagai mata uang cadangan global atau reserve currency. Status ini yang dikenal sebagai exorbitant privilege memberikan hak istimewa kepada Amerika. Mereka bisa mencetak uang untuk membiayai pengeluaran mereka tanpa memicu inflasi domestik yang parah. Karena dolar diserap oleh seluruh dunia sebagai aset aman untuk perdagangan komoditas, terutama minyak. Hak istimewa ini memungkinkan Amerika membiayai belanja militer dan program sosialnya dengan hutang yang terus bertambah. Sebuah fenomena yang tidak bisa dilakukan negara lain. Namun, hak istimewa ini datang dengan tanggung jawab besar, dan utang yang menumpuk ini menunjukkan adanya kezoliman fiskal yang tak terhindarkan. Amerika Serikat selama bertahun-tahun hidup di luar kemampuannya, membiayai segala sesuatu dengan hutang kepada masa depan, yaitu kepada generasi mendatang dan kepada negara-negara yang secara pasif mendanai defisit AS dengan membeli surat utang atau treasury bonds. $37 triliun adalah manifestasi nyata dari kegagalan politik untuk hidup sesuai dengan kemampuan negara, melanggar batas amanah keuangan yang seharusnya dijaga. Secara etis, kezaliman fiskal ini adalah praktik yang sangat merusak. Bayangkan saja, kamu berhutang terus-menerus dan berharap anak cucumu yang akan melunasi tagihannya. Atau lebih buruk lagi, kamu mencetak uang tanpa dasar nilai real, merampas daya beli mata uang di seluruh dunia secara perlahan. Ini adalah pelanggaran amanah ekonomi yang serius, yang pada akhirnya mengancam stabilitas global dan melonggarkan cengkraman dolar.